Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Nauralia. Saya berasal dari program studi Tatris Matematika dari kelas TMT 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebelum masuk pada materi, kita terlebih dahulu mengetahui apa saja subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hakikat dan jenis-jenis ideologi. Yang kedua yaitu peranan ideologi bagi suatu negara. Yang ketiga yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Langsung saja kita akan membahas mengenai materi yang pertama yaitu hakikat ideologi. Ideologi merupakan hasil pemikiran manusia dan kemampuannya mengadakan hubungan terhadap kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi suatu hubungan, sehingga terjadi adanya keberlangsungan pengaruh timbal balik. Ideologi mencerminkan cara berpikir manusia, juga dapat membentuk masyarakat menuju cita-cita secara sederhana. Ideologi bukan sekedar hanya pengetahuan teoritis, namun juga merupakan suatu yang dihayati menuju suatu keyakinan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ideologi. Yang pertama yaitu ada ideologi kapitalisme, yang mana ideologi ini memberikan suatu kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Ideologi ini merupakan filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip tertentu, tetapi mereka umumnya mendukung hak-hak individu termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Kemudian yang ketiga yaitu ideologi komunisme. Ideologi ini merupakan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah untuk pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik, namun berbeda. Kemudian yang keempat yaitu ideologi sosialisme. Ideologi ini merupakan sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Kemudian yang kelima yaitu ideologi nasionalisme. Ideologi ini di mana orang-orang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari bangsa lainnya. Rasa superioritas sering berakar pada etnisitas bersama. Kemudian ada ideologi fasisme. Ideologi ini menggunakan propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas, dan demokrasi anti-sosialisme. Juga menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis, mengesampingkan kelompok tertentu. Juga seringkali melalui nasionalisme, mereka juga menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa. Terakhir yaitu ideologi feminisme. Ideologi ini merupakan sekelompok gerakan yang bertujuan untuk merumuskan, membentuk, dan mempertahankan hak politik, ekonomi, dan sosial yang setara bagi perempuan. Kemudian
Kemudian kita akan membahas mengenai peranan ideologi bagi suatu negara. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu identitas nasional. Ideologi ini dapat menjadi perekat yang mengikat masyarakat dalam membangun identitas nasional yang bersama-sama. Yang kedua, sebagai pembentuk kebijakan. Ideologi memberikan dasar untuk pembuatan kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, sebagai pedoman pembangunan. Ideologi memberikan arahan tentang tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam membangun negara. Yang keempat yaitu sebagai pembentukan sistem pemerintahan, yang mana ideologi mempengaruhi struktur dan fungsi sistem pemerintahan suatu negara. Dan yang kelima yaitu sebagai pengaruh luar negeri. Ideologi dapat menjadi dasar untuk hubungan internasional dan diplomasi suatu negara. Dan yang keenam sebagai legitimasi pemerintah. Ideologi dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai pengaturan konflik, yang mana ideologi dapat menjadi alat untuk menyelesaikan konflik internal dan mengarahkan perubahan sosial. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengaruh pendidikan, yang mana ideologi mempengaruhi kurikulum pendidikan dan pembentukan nilai-nilai dalam sistem pendidikan suatu negara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu ideologi negara sebagai panutan warga negara. Sebagai contoh terdapat kasus narkoba yang merebak di kalangan para pemuda sekarang, yang menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Yang kedua yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya yaitu kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan, yang mana hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, keyakinan, hak-hak asasi manusia, dan juga semangat persatuan. Kemudian subbab yang terakhir yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan keagamaan. Yang pertama yaitu ada ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri juga menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara material dan spiritual. Pancasila menghargai pluralisme dan keanekaragaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kemudian, yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme ini menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan demokrasi. Liberalisme percaya pada pasar bebas, kapitalisme, dan peran minimal pemerintahan. Kemudian liberalisme cenderung lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan kolektif. Kemudian ada ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini menekankan kesetaraan dan keadilan sosial serta penghapusan kepemilikan pribadi. Komunisme percaya pada peran sentral negara dalam mengatur ekonomi dan masyarakat. Komunisme juga cenderung menolak agama dan mempromosikan sekularisme. Kemudian ada ideologi sekularisme. Ideologi sekularisme ini menekankan pemisahan antara agama dan negara, serta netralitas negara terhadap agama. Sekularisme percaya pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan kebebasan berpikir.
Sekularisme juga cenderung menolak peran agama dalam kehidupan publik. Yang terakhir yaitu ideologi keagamaan. Ideologi keagamaan ini menekankan peran sentral agama dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ideologi keagamaan percaya pada nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang bersumber pada ajaran agama. Ideologi keagamaan juga cenderung memperjuangkan kepentingan kelompok agama tertentu. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.